Bacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu ketika, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para murid menyaut, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah begitu peduli dengan hidup manusia. Hati dan perasaan Allah tampak dalam hidup Yesus. Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasih dan kerahiman bagi manusia di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah sebenarnya sangat memberikan kasih-Nya dan memberikan kerahimannya kepada kita. Allah tidak pernah menginginkan kita mengalami penderitaan dan kematian. Karena itulah dalam seluruh pergulatan dan persoalan yang kita alami, ketika kita merasa berbeban berat, datanglah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Karena itu syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa mengalami kasih dan kemurahan Allah adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kekudusan. Allah walaupun memberikan perhatian, kasih-Nya, kerahimannya kepada kita, kalau kita menolak, kita pasti tidak akan menerima kerahiman Allah. Allah pun juga tidak bisa memaksa kita. Karena itu syarat utama adalah kita harus sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kekudusan. Sehingga dengan demikian kasih dan kerahiman Allah dapat sungguh-sungguh kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam kekudusan.